Kalian cukup dekat ya Mbak? Seru Carla. Lumayan. Kan rumah Mbak sama mereka deketan. Satu komplek cuma beda gang doang. Lagi pula Sela pernah nolongin Mbak dulu saat ditabrak mobil. Jelas Nia dan diangguki Carla mengerti. Carla juga pernah mendengar kabar itu. Bahagia ya Mbak Mas Fahmi sekarang sama Sela. Nggak seperti sama aku dulu, ujar Carla pelan. Kamu juga bahagia kan sekarang sama Randy? Jawab Nia. Mungkin memang Sela perempuan yang dicari Mas Fahmi selama ini Mbak dan direstui pula oleh mamanya jadi sempurna deh. Udah nggak usah parno begitu. Setiap orang berhak bahagia mungkin dia bukan jodoh terbaik untuk kamu lah. Selama menikah kalian juga sering berantem kan beda kalau kamu sama Randy. Randy banyak ngalahnya sama kamu jadi bisa langgeng dan kalian cocok mungkin memang jodoh. Iya sih Mbak tapi kalian sudah sama-sama bahagia begitu juga Mbak jangan mengingat yang lalu. Nanti kamu malah jadi sakit hati sendiri. Belajar mengikhlaskan masa lalulah. Pasti hidup kita akan lebih tenang, potong Nia lembut dan diangguki Carla pelan. Carla dan Nia terus berbelanja tanpa mengetahui ada sepasang mata yang tengah mengawasi mereka. Ini lucu deh lah buat Ardi nanti kalau di sana musim dingin bisa dipakai, ujar Nia memperlihatkan jaket kulit tebal. Kebesaran kaya. Nyamba. Nggak deh. Badan Ardi kan mulai gemoy. Cocok lah. Ambil ini deh warnanya ciut. Ucap Nia sambil mengambil jaket tebal tersebut dan memberikan pada Carla. Setelah puas belanja mereka segera pulang. Nia langsung ke kantor Ben sedangkan Carla pulang ke rumah. Satu mobil masih mengikuti Carla. Sayang. Anak mama sayang. Kap, kap. Panggil Carla saat melihat anaknya berdiri di depan pintu menyambut kepulangannya. Ardi tengah digendong oleh ayah Bahtiar menjadi sasaran empuk untuk Carla cium. Anteng ya sama kakek. Iya. Nggak ada rewelnya sama sekali lah. Betah dia sama ayah. Sana kamu mandi dulu. Banyak kuman. Orang dia tahu cuma kakek yang dia punya. Kus nggak boleh gitu. Dia masih punya omanya tapi belum saatnya sajalah. Suatu saat pasti Mama Randy akan menggendongnya. Entah kapan ya. Jawab Carla lemah. Capek banget ya. Keliling mall cari perlengkapan. Ya sudah mandi dulu sana. Keringat kamu bau asam. Canda ayah Bahtiar membuat Carla merenggut manja. Sana mama mandi dulu. Jangan cium aku. Ucap ayah Bahtiar menirukan suara anak kecil membuat Carla terkekeh kecil. Aku masuk dulu ya. Pamit Carla. Ayah Bahtiar melihat mobil yang berhenti di depan jalan rumahnya tapi pemilik mobil tidak turun sama sekali membuat ayah Bahtiar curiga dia segera masuk dan mengunci pintu rumahnya. Jadi kapan perginya sayang? Tanya Ben. Ini hanya salah satu ancaman saja Mas. Kalau memang Mama Randy tidak mempan diancam ya anggap saja ini liburan keluarga. Mas yakin nggak ikut? Tanya Nia. Tidak bisa sayang. Lihat pekerjaan menumpuk.
Ya aku mengerti Mas, tapi kalau aku perginya lama? Tanya Nia sambil duduk di pangkuan sang suami dan mengalungkan tangannya di leher Ben. Kenapa harus lama? 4 hari sudah cukup, jawab Ben sambil mengecup bibir Nia sekilas. 4 hari cuma perjalanan saja Mas. Semoga saja batal. Aku ingin sekali ikut tapi pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Tapi aku janji akhir tahun kita akan liburan bersama. Ajak juga Randy. Kemana? Tanya Nia penasaran. Mungkin Bali, tempat di mana kita pertama kali bulan madu. No. Aku ingin tempat lain Mas, tolak Nia. Di mana? Aku ingin ke Manado Mas. Dulu aku pernah ke sana saat masih bekerja dan aku merindukan lautannya yang cantik. Boleh. Nanti kamu saja yang atur sayang. Untuk saat ini kamu selesaikan dulu permasalahan Carla. Ujar Ben dan diangguki Nia patuh. Tak terasa hari berganti hari Carla sedang menyiapkan semua keperluannya dan Ardi karena hari ini dia akan berangkat ke bandara. Sayang, kamu yakin akan pergi meninggalkanku? Tanya Randy manja sambil memeluk tubuh Carla dari belakang. Ya Mas. Hanya beberapa hari saja. Kalau Mas mau ikut juga ayo. Ajak Carla. Pekerjaanku banyak sekali sayang. Mbak Nia sudah banyak membantu kita Mas, kalau ditolak ya nggak enak. Mas Ben juga tinggal kok. Tapi kamunya juga mau liburan kan? Hehehe iya Mas. Sesekali melepaskan penat tidak masalah kan? Ya sudah. Hati-hati sayang. Jangan lengah, Ardi masih kecil. Iya suamiku sayang. Jawab Carla sambil mencubit kecil pipi Randy. Dia tahu suaminya ini berat untuk melepaskannya, tapi dia juga sudah terlanjur janji pada Nia tidak mungkin dibatalkan begitu saja. Keperluan Ardi jangan sampai tinggal sayang. Jaketnya sama minyak angin itu yang paling penting. Ingat Randy dan diangguki Carla patuh. Randy mendorong 2 koper besar yang berisi keperluan anak dan istrinya ini keluar kamar, sementara itu ayah Bahtiar juga mengeluarkan kopernya. Ya jadi sendirian deh aku ya. Nggak ada teman ngobrol malam lagi. Sementara saja Ren. Ayah juga sudah lama sekali pengennya liburan belum juga terrealisasi dan sekarang ini waktunya menikmati masa tua bersama cucu tercinta. Jawab ayah Bahtiar tersenyum kecil. Jadi pesawat jam berapa ya? Tanya Randy lagi. Jam 11 nanti. Sekarang sudah hampir jam 9. Belum macet di jalan. Ayo berangkat. Ajak ayah Bahtiar dan diangguki Randy. Dia memang sengaja ingin mengantarkan istri dan anaknya ke bandara hari ini, jadi Randy tidak masuk kerja. Sementara itu Nia juga sudah selesai dengan barang bawaannya. Ben juga mengantarkan sang istri ke bandara. Nia membawa babysitter dan asistennya agar bisa membantu Carla juga nanti jika memang mereka jadi berangkat.
Sebenarnya Nia cemas jika rencananya ini tidak berhasil. Dia juga belum pernah meninggalkan sang suami sendirian di Indonesia, tapi apa boleh buat, semuanya sudah dia susun dengan rapi. Jikalau memang Mama Randy tidak datang untuk menghentikan mereka, Nia akan membawa Carla dan anaknya untuk sementara waktu. Sudah semua sayang? Tanya Ben dan diangguki Nia pelan. Oh ya Mas. Nanti bilang sama Mama aku nggak sempat pamit ya. Jadi kamu belum hubungi Mama? Tanya Ben. Belum. Nanti sampai di sana saja aku telpon Mas. Ya sudah, nanti biar aku yang bilang sama Mama sayang. Kamu fokus saja sama liburannya, ujar Ben lagi. Mereka bertemu di bandara. Randy terlihat sekali lemasnya karena akan ditinggalkan sang istri. Lemas begitu Ren? Semangat dong, goda Ben. Iya ini Mas dari tadi nggak ada semangatnya, sahut Carla. Mana bisa semangat Mas, bakalan tinggal kita sama Ren. Tapi mencoba untuk memberikan waktu luang untuk mereka tidak ada salahnya bukan? Iya sih Mas. Tapi aku belum terbiasa pisah dari mereka setelah kelahiran Ardi. Aku Randy membuat Ben tersenyum kecil. Kalau pekerjaan kita selesai kita susul, usul Ben. Mas dokter nggak akan pernah selesai pekerjaannya. Kalau Mas ia punya perusahaan sendiri, ujar Randy membuat Ben terkekeh kecil. Sudah. Nggak akan lama, palingan juga 1 atau 2 bulan. Sahut Nia membuat Ben dan Randy menatap perempuan berambut hitam pekat itu. Jangan macam-macam sayang, ujar Ben tak setuju dengan ucapan Nia. Sedangkan Nia dan Carla hanya tertawa bersama. Sayang kalau memang begitu nggak usah pergi, ucap Randy. Mana bisa Mas, semuanya sudah dipesan Mbak Nia. Nggak bisa dibatalkan begitu saja. Benar. Kecuali ada hal urgen. Iya kan ya? Tanya Nia pada ayahnya dan diangguki ayah Bahtiar. Ya sudah, lama-lama di sini justru membuat pikiran kalian bercabang. Kami pamit dulu ya, lanjut Nia. Randy memeluk tubuh Carla dan mencium pipi tembem sang istri. Memang bobot tubuh Carla sekarang lebih berisi, apalagi dia menyusui membuatnya sering terasa lapar, tapi Randy tak pernah mempermasalahkan semua itu. Dia menerima Carla apa adanya. Bahkan makin hari dia mengakui makin mencintai istrinya ini. Mas malu. Ini bandara, ucap Carla pelan, tapi tetap saja Randy tak peduli. Dia takut jika Carla benar-benar pergi meninggalkan Kan dan 1 atau 2 bulan bisa tersiksa rasa kangen dia. Ayolah. Sudah cukup pamitannya, ajak Nia dan diangguki Carla pelan. Carla mencium pipi Randy lalu melangkahkan kakinya untuk pergi. Tunggu. Pekik seseorang membuat Carla menghentikan langkahnya sedangkan Nia menarik bibirnya tipis. Tunggu. Mama, gumam Randy pelan. Kenapa Mama di sini? Tanya Randy. Kamu ingin meninggalkan anak saya? Tunjuk Mama Randy pada Carla. Kamu ingin membuat Randy gila. Jahat kamu Carla. Saya sudah berpikir ingin merestui kalian tapi malah ini keputusan kamu. Marah Mama Randy. Maksud Mama.
Tanya Carla tidak mengerti. Kamu jangan pura-pura bodoh Carla. Saya tahu kalau kamu dan keluargamu ingin meninggalkan Randy selamanya. Kamu ingin menyiksa anak saya perlahan lalu mati. Iya kan? Itu mau kamu. Bukan Ma. Allah jangan pura-pura kamu. Beberapa hari ini saya sudah membuntuti kamu. Kamu happy banget jalan sama kakakmu ini. Tunjuk Mama Randy pada Nia. Ma. Tegur Randy. Stop Ren. Kali ini biarkan Mama bicara. Mama tidak terima jika dia meninggal kamu Ren. Sia-sia perjuangan kamu selama ini. Oceh Mama Fanny tanpa mau mendengar penjelasan Randy dan Carla sedangkan Nia justru tersenyum kecil melihat perempuan tua ini masuk ke dalam perangkapnya. Mama yang stop ini bukan seperti yang ada dalam pikiran Mama. Mama salah paham. Tegas Randy tapi Nia justru mengangkat tangannya pada Randy meminta Randy jangan emosi. Kamu tahu Carla keluargamu ini sudah memiliki niat jahat ingin memisahkan kamu dan Randy. Dan jika itu terjadi Randy akan gila. Lanjut Mama Fanny. Ben menatap sang istri. Dia tahu ini pasti semua ulah istrinya. Kita bisa bicarakan ini baik-baik Bu. Ini bandara bukan tempatnya para preman berkumpul. Ujar Ben angkat bicara karena dia tidak suka keributan di tempat ramai. Sebagian orang banyak yang mengenalinya jadi Ben sangat berhati-hati dalam bertindak. Iya Ma. Apa yang dikatakan Mas Ben benar. Mama jangan emosi, sahut Randy. Mama tidak emosi Ren. Ibu mana yang tega melihat anaknya jadi gila. Mama takut Ren. Jujur Mama takut kehilangan kamu. Aku Mama Randy membuat Carla merasa iba dengan mama mertuanya ini. Aku tahu Ma. Tapi ini murni kesalahan pahaman saja. Ayo menyingkir dari sini kita cari tempat untuk bicara. Jangan izinkan dia pergi Ren. Tunjuk Mama Randy pada Carla. Nia hanya tersenyum melihatnya. Ayolah. Selesaikan dulu permasalahan mertuamu ini. Ajak Nia. Sedangkan Carla memang tidak tahu apa-apa jadi dia mengikuti saja. Ben mencari salah satu tempat makan yang sepi dan mengajak semuanya masuk untuk menyelesaikannya. Ayo Ma, ujar Randy. Mama Fanny masuk dan duduk berhadapan dengan Carla serta Nia sedangkan Randy di sebelahnya. Jadi siapa yang mengatakan pada Mama kalau Carla akan meninggalkanku? Tanya Randy. Dia, tunjuk Mama Randy pada Nia. Dia ingin melihat kamu gila Ren. Lanjut Mama Randy. Randy menghela nafas panjang dia tahu kalau kakak iparnya ini sedang berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada tapi sedikit memberikan shock terapi pada mamanya. Ma mereka ingin liburan bukan meninggalkanku. Jelas Randy membuat Mama Fanny terkejut. Tapi kenapa dia ikut? Tanya Mama Fanny menunjuk Ayah Bahtiar. Sejak kami memiliki Ardi ayah memang sangat protektif pada cucunya Ma. Jadi ayah memang selalu ada untuk cucu-cucunya. Dia rela menghabiskan masa tuanya untuk cucunya saja. Terang Randy lagi membuat Mama Fanny malu. Ma semua ini salah paham.
Aku tidak akan pernah meninggalkan Mas Randy. Mbak Nia ada pekerjaan di luar negeri jadi kami semua ikut dan hanya 1 minggu sahut Carla berusaha menjelaskan. Mama Feni menatap Nia yang dari tadi hanya senyum sendiri. Jadi Mama ditipu. Bukan ditipu Bu Feni. Saya hanya mengatakan kalau Bu Feni tidak merestui adik saya yaitu jalan yang saya pilih untuk kebahagiaan adik saya. Dan semuanya bisa saja terjadi meskipun tidak sekarang. Jawab Nia membuat Mama Feni malu sendiri. Jadi bagaimana? Restu atau tetap bertahan? Tanya Nia lagi membuat Mama Feni mengusap wajahnya lega karena Carla tidak meninggalkan Randy.